Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinao PC. Dan kali ini kita dipinjemin sebuah laptop dari AMD. Kali ini datang dari brand Acer yang kayak gini laptopnya. Ini adalah Acer SwiftGo 14 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7530U, atau ini adalah laptop AMD dengan prosesor Ryzen yang 7000 series. Nah, kalau kita lihat di pasaran, kalau di online gitu ya, harga dari laptop ini sendiri sekarang udah cukup turun jauh harganya. Kalau dulu ini harga sekitar 11 jutaan. Sekarang ini laptop Acer SwiftGo 14 yang menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7530 ini bisa kalian beli di marketplace di Tokopedia di harga 8,5 jutaan aja. Nah, bagaimana kira-kira performa dari laptop ini kalau kita pakai untuk kebutuhan perkuliahan, untuk aplikasi-aplikasi perkuliahan misalnya kayak AutoCAD, kemudian juga Blender, dan juga mungkin untuk kebutuhan kayak ngoding, programming, dan juga untuk ngegame maupun juga editing video. Oke, pertama kita bahas dari segi tampilan terlebih dahulu. Unit yang dipinjemi sama AMD kali ini adalah yang berwarna pink rose kayak gini. Jadi ini warnanya cukup cantik banget, terutama buat anak-anak cewek, buat mahasiswa-mahasiswi. Untuk dari segi bahan yang dipakai sendiri adalah polikarbonat, plastik polikarbonat ya, dengan tampilan yang cukup slim, dan ini ringan banget, hanya sekitar 1,2 kg aja. Dari segi tampilan sebenarnya cukup minimalis juga, hanya ada logo Acer di depan sini dan ada tampilan Swift di bagian bawah sini. Untuk warna yang bisa kalian pilih ada dua macam warna. Yang pertama ada warna rose sakura seperti ini, warna pink ya, atau warna ungu gitu. Atau yang kedua kalian bisa pilih yang berwarna silver ya, atau berwarna putih seperti biasa ya. Tinggal suka kalian aja. Nah, kemudian dari segi side panel dari sebelah kanan ini kita bisa lihat ada sebuah jack audio combo. Ini bisa dipakai untuk headset, headphone, dan juga lain sebagainya. Ada satu buah USB 3.2.1, ada satu buah, dan ada sebuah Kensington lock di bagian sini satu. Dan kalau kita coba lihat di bagian side panel kirinya, ini ada satu buah lagi USB 3.2 Gen 1. Kemudian ada port HDMI dan ada dua USB Type-C yang dua-duanya ini bisa dipakai untuk cas maupun dipakai juga untuk transfer data. Misalkan kalian punya flash disk yang udah pakai USB Type-C, ini juga udah bisa banget kalian pakai. Nah, secara spesifikasi bawaan laptop ini dibekali dengan SSD dengan kapasitas 512 GB, tapi kita masih diberikan satu lagi slot sisa untuk kita bisa pasangkan lagi SSD NVMe. Jadi buat kalian yang ngerasa 512 GB ini kurang, kalian bisa langsung nambah SSD lagi tanpa perlu kalian copot SSD lama bawaannya. Nah, mengenai suhu dari laptop ini, kalau kita pakai untuk beraktivitas sehari-hari, nggak dicolok ke charger mungkin nggak akan terasa cukup panas ya, normal-normal aja. Tapi kalau kita pakai dengan dicolok ke charger kemudian untuk kebutuhan yang berat, misalkan kayak rendering, main game, ada bagian yang cukup panas di bagian laptopnya, terutama di bagian keyboard yang sebelah sini, sebelah bagian kanan yang ada keyboard ASWD nya. Jadi mungkin buat teman-teman yang dipakai buat main game, mungkin aku lebih saranin buat kalian untuk pakai keyboard eksternal agar bisa lebih nyaman saat dipakai buat bermain game. Nah, sekarang kita akan bahas dari segi performanya. Pertama, dari segi prosesor, ini dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7530U ya, karena ini adalah prosesor dengan seri 7030 series. Ini menggunakan arsitektur dari Zen 3 dengan codename-nya adalah Cezanne, fabrikasi 7 nanometer, dan juga TDP cukup hemat di angka 15 watt aja. Dan karena di AMD Ryzen 7000 series yang menggunakan arsitektur Zen 3, maka IGP yang diberikan adalah berarsitektur Vega, jadi belum menggunakan arsitektur dari RDNA. Nanti kita coba untuk tes kira-kira untuk gaming seberapa kencang kalau kita pakai untuk gaming. Dan kemudian dari si kapasitas RAM sendiri udah langsung dibekali RAM dengan kapasitas 16 GB dual channel LPDDR4 dengan speed sekitaran 4200 MHz. Dan karena ini adalah RAM dengan bertipe LPDDR, jadi kalian tidak bisa upgrade ke depannya, jadi udah mentok di 16 GB. Dan kemudian kalau kita coba benchmark menggunakan benchmark sintetis untuk menguji seberapa kencang dari performa laptop ini, kalau kita menggunakan Cinebench R23, skor single core-nya ada di angka 1443 PTS, atau ini bisa dibilang setara dengan i5-1235U. Dan juga untuk skor multicore-nya ini ada di angka 8076 PTS, dan ini juga jauh di atas i5-1235U. Padahal secara konfigurasi i5-1235U itu dia menggunakan spesifikasi 10 core dan juga 12 thread dibandingkan dengan AMD
Ryzen 5 7530U yang hanya memiliki 6 core dan juga 12 thread. Namun dari segi multi core-nya ini bisa lebih kencang dibandingkan i5 1235U. Nah, sekarang kalau kita bahas mengenai suhu dari CPU core-nya, kalau kita coba menggunakan Cinebench untuk single core dan juga multi core-nya, terlihat untuk suhu rata-ratanya ada di angka 83 derajat dengan core clocks yang bisa dicapai itu berkisar antara rata-rata 3,2 GHz. Jadi ini masih terbilang cukup oke juga dari segi penanganan panas dan juga performa yang didapatkannya, walaupun juga kadang akan turun ke angka 2,7 GHz karena throttling, panas dan lain-lain sebagainya. Tapi bisa dibilang skor yang dicapai ini masih cukup tinggi untuk ukuran Ryzen 5 7530U karena masih bisa mengejar ataupun bahkan bisa lebih unggul dibandingkan Core i5 1235U. Nah, kalau tadi itu merupakan pengujian secara sintetis, maka setelah ini kita coba akan melakukan pengujian secara real world untuk berbagai tipe penggunaan, skenario penggunaan, mulai dari gaming, kemudian juga dari editing, sampai penggunaan di software yang dipakai untuk perkuliahan. Misalkan kalian pakai untuk ngoding, kalian pakai untuk menggunakan aplikasi AutoCAD dan juga lain sebagainya, sampai untuk machine learning, untuk inferencing juga kita akan coba tes secara off air, dan untuk video pengetesan teman-teman bisa langsung nonton aja. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oke, yang pertama untuk game di sini kita pakai dua game. Yang pertama ada game Assetto Corsa. Ini adalah game racing yang masih cukup banyak pemainnya juga karena dari segi size-nya tidak terlalu besar dan juga cukup ringan juga. Di sini dengan resolusi 1080p dengan preset default apa yang ada di situ, kita masih bisa dapetin average sekitaran 44 fps. Ini kalau kita coba rekam menggunakan software MSI Afterburner dengan quality 90 dan juga full frame. Tapi kalau kita nggak pakai MSI Afterburner untuk melakukan recording, maka untuk average-nya ini bisa sedikit lebih naik dan juga untuk maksimumnya kita bahkan bisa dapetin di sekitaran 50-an fps. Genshin Impact, nah sama kayak seperti yang tadi, kalau kita coba pakai untuk screen record menggunakan MSI Afterburner dengan quality 90% dan juga full frame, untuk fps-nya di sini terlihat turun sampai ke 30 fps. Tapi kalau kita nggak pakai MSI Afterburner untuk melakukan recording, ini bisa jalan di 60 fps untuk bermain game Genshin Impact. Kemudian kalau kita coba untuk tes productivity seperti untuk menggunakan editing video menggunakan aplikasi CapCut di sini, untuk playback bahkan untuk video 4K sekalipun itu udah lancar, nggak ada kendala sama sekali. Kalau kita pakai beberapa macam layar di sini, untuk playback masih lancar-lancar aja. Dan coba kalau kita ekspor menjadi video beresolusi 4K, waktu yang dibutuhkan adalah 55 detik aja untuk mengekspor video 4K dengan durasi 1 menit 30 detik. Kemudian di sini untuk render menggunakan aplikasi Blender. Di sini kita coba render menggunakan scene BMW. Untuk kecepatan rendernya ini di angka 5 menit 2 detik. Tapi kalau kita coba menggunakan untuk animasi di Blender, ya animasi cukup ringan, ya cukup berat juga di sini untuk ukuran tugas kuliah. Dan kalau kita coba jalani animasi ini masih bisa dapat di angka 8 sampai 9 fps. Ya ini nggak terhitung kencang ya, tapi karena ini adalah sebuah IGP juga, jadi ini masih terbilang cukup bisa kalian pakai misalkan kalian ada tugas untuk bikin animasi 3D dari Blender seperti ini, ataupun juga kalian yang ada teknik menggunakan aplikasi semacam AutoCAD, dan di sini masih cukup lancar juga. Dan kalau kita coba render untuk 1080p dengan render preset high, di sini untuk waktu rendernya adalah 5 menit 59 detik aja. Tapi di sini kalau kalian ini menggunakan AutoCAD untuk kegiatan yang membutuhkan presisi yang sangat tinggi, misalkan untuk bangunan yang seperti ini, ya ini bisa dibilang mungkin akan kurang. Tapi kalau untuk penggunaan anak-anak perkuliahan, kita mungkin tidak membutuhkan presisi yang begitu tinggi. Jadi laptop ini sebetulnya ini udah oke banget kalau kalian pakai untuk kebutuhan aplikasi teknik, misalkan untuk AutoCAD maupun juga untuk render 3 dimensi. Nah, kemudian buat kalian yang ada di jurusan informatika, misalkan kalian butuh untuk ngoding, di sini kita coba demo menggunakan framework Laravel untuk web programming. Di sini sebenarnya lancar-lancar aja, nggak ada kendala yang cukup berarti. Kali ini kita juga
tes untuk kebutuhan AI inferencing. Di sini kita pakai model dari YOLO versi 8 yang YOLO Small. Di sini kita coba jalanin, kita coba menggunakan library OpenCV untuk mendetek sebuah frame video. Di sini kita menggunakan sebuah model untuk mendetek mana objek gunung dan juga objek letusan gunungnya atau awan vulkaniknya. Dan untuk FPS-nya sendiri ya gak bisa dikatakan tinggi karena hanya 2 frame per second aja. Jadi mungkin kalau hanya untuk belajar aja ini udah cukup, apalagi kalau misalkan kita nggak pakai OpenCV, kita coba langsung run aja, jadi nanti outputnya berupa video ya cukup. Kita masih harus menunggu waktu untuk rendernya, tapi ini udah lebih dari cukup buat kalian yang emang mau belajar menggunakan machine learning. Oke, tadi itu merupakan sebuah review dari Sinao PC mengenai laptop dari Acer Swift Go 14 menggunakan prosesor AMD Ryzen 5 7530U, dan kita udah coba tes untuk berbagai aplikasi di perkuliahan, misalkan buat kalian di informatika, bahkan sampai kalian ada jurusan teknik, kita udah coba tes menggunakan software AutoCAD dan dengan harga sekitaran 8,5 jutaan aja. Menurutku ini cukup worth it buat kalian beli, terutama buat kalian yang mungkin budgetnya nggak terlalu tinggi tapi ingin sebuah laptop yang slim dan juga performanya cukup mumpuni, bahkan ini lebih kencang daripada i5 1235U. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, tetap bersama saya Ardi yang pasti di Sinao PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.